Tes. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di forum harian ini yang saya mencoba menjawab ya. Mencoba inget ya, karena ada yang komplain Kang hasilnya gagal ya gimana namanya bisnis mah nggak ada yang 100% berhasil teman-teman. Jadi saya mencoba menjawab curhatannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau enggak ya saya mohon maaf ya teman-teman. Yuk udah ada yang ngacung yuk, Mas Banu, mana Dika, yuk. Ya, Kang. Mau nanya ini, Kang. Yuk. Saya punya 3 toko, ini tiba-tiba kok saldo diisiin sama pihak Shopee ya? Itu Saldo diisiin, maksudnya? saldo iklan, Kang. Diisiin. Tiba-tiba ada 500.000 gitu. Waduh, kok kaget nih. Soalnya kita nggak ya kan kemarin kan sempat ngisi-ngisi Kang, terus Kang Gani bilang diisi aja 25.000 buat jatah preman Shopee. Tiba-tiba kok 15.000 gitu loh. Itu biasanya dapat bonus apresiasi gara-gara Anda adalah PNS teladan. Dapat bonus biasanya. Ada kalau cek aja di mutasi saldo iklannya. Nanti ada keterangannya. Oh iya Kang. Ini ada 3 toko gitu semua Kang. Iya, berarti semuanya cek aja ada mutasinya kok, detail kok. Itu kenapa dapat bonusnya atau jangan-jangan Masnya yang ngecentang yang itu loh, yang persentase dari penjualan produk. Oh gitu ya Kang ya. Iya, jangan-jangan. Saya belum nyoba sih itu. Cek aja di mutasinya. Oke Kang. Makasih Kang. Siap-siap. Siap, sama-sama. Yuk lanjut, Mas anak RW, yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ini Kang minta triknya dong Kang dari testing produk baru. Dulu kan ada auto gocek itu Kang. Sekarang kan harus minimal 25.000. Mungkin dari Kang Ganinya ada tips nih Kang atau trik buat testing produk baru untuk diiklankan Kang. Oke, yang saya lakukan ya, saya boleh bilang ini nggak sebagus waktu auto goceng. Waktu auto goceng enak banget kita beli data. Sekarang auto selawai saya nggak berani. Bukan nggak berani ya, tergantung situasi kondisi. Kalau produknya lagi tren, saya berani auto salawai dan jarang boncos. Kayak kemarin yang kaos Indomie, saya langsung aja auto salawai, nggak boncos, dapat losnya 7, 8, main di 2 kali HPP. Jadi pertama market intelligence dulu teman-teman. Kalau memang marketnya lagi grow, itu lebih mudah ngiklannya. Tapi kalau marketnya lagi turun, itu memang susah ngiklannya. Apalagi kalau turun banget. Ya simpelnya gini, kalau misalkan nanti habis lebaran tiba-tiba jual sarimbit misalkan. Habis lebaran jual sarimbit mau di testing, ya itu susah lah pasti. Karena orang nggak nyari sarimbit habis lebaran. Kalau gamis mungkin masih nyari. Satu itu marketnya. Makanya kalau mau teman-teman mau bisa cek market pakai tools itu yang volume pencarian. Itu harganya 355.000, cek aja di gandarezuki.com ya. Itu lebih investasi jauh lebih baik daripada boncos di iklan. Kedua, kalau udah yakin, oke, marketnya ada nih lagi grow, volume pencariannya lagi grow, saya nggak pakai auto selawai, tapi saya pakai langsung ROAS. Jadi saya langsung ROAS, saya biasanya langsung upload 5 kali, langsung ROAS aja, 15, langsung 5-5-nya 15, dikalikan 50 toko. Jadi testing saya di situ. Kalau saya dibanyakin toko, dibanyakin upload. Itu kalau saya, Mas RW. Oke? Baik Kang, terima kasih Kang. Sama-sama. Yuk lanjut, Mas Alifa Berkah yuk. Oh, kepencet nampaknya. Lanjut, Mas Ahmad Najib. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, mungkin di luar Shopee ya, tapi masih berkaitan. Ini jadi saya pernah tadi mau mencet tapi lupa. Halo, bocor. Ya, halo. Yuk lanjut, Mas Ahmad, yuk. Ya, jadi saya pernah lihat di Twitter, di X gitu, ada akun centang biru. Dia lumayan sukses di Meta Ads gitu, Kang. Dia masang iklan di Meta Ads, tapi ngambil produk dari Shopee. Kang Gani pernah main di Meta Ads nggak? Pernah dong. Itu apa namanya? Gimana tuh? Apakah memang benar seperti itu? Wah, nggak tahu ya. Kalau ngambil jual di Meta Ads, ngambil dari Shopee, saya belum pernah terpikir sebelumnya. Jadi nggak tahu jawabannya, Mas Ahmad. Oke? Oke, makasih. Ya, sama-sama.
Yuk lanjut Mas Alifa Berkah yuk. Siap, Kang, hatur nuhun. Hmm. Jadi saya punya 3 toko. Ini jualannya makanan. Hmm. Nah, momen ini tuh momen paling ya momen kan omset di per tokonya 100 juta. Mantap. Ada berapa Ini tahun? baru 3 tahun, jalan 3 tahun sekarang momen ketiga gitu. Momen pertama kan hancur, momen kedua belajar, nah momen ketiga ini belajar lagi gitu. Hmm. Dari mulai inventory, kemudian ekspedisi ini tahun ini ekspedisi kenapa jelek banget ya Kang? Hmm. Ekspedisi jelek banget, terus ini saya next time-nya buat tahun depan itu kalau saran dari Akang gitu ya, saya tuh rencananya mau buka lagi 2 toko, ya ternak toko, tapi sering dengar Akang mau bikin Shopee Mall gitu ya. Karena saya juga kalau beli Shopee Mall itu kayaknya lebih trusted gitu. Nah, Hmm. ini saya lagi nyari-nyari info Kang. Jadi buat next ke Shopee Mall itu kan ada jasa juga ya. Kemarin itu sempat nanya-nanya katanya 9 juta terima beres jadi Shopee Mall katanya gitu-gitu. Hmm. Gimana tuh Kang? Apa saran dari aku? Gak usah, mending urus sendiri. 9 juta gila, mahal banget 9 juta. Belum tentu laku pula. Mending urus Berapa? sendiri sih. Paling seberapa lama sih? Kecuali kalau memang mentok banget, kecuali memang nepotisme banget di Shopee-nya, ya bolehlah berpikir untuk beli. Sekarang saya urus sendirilah, sekaligus belajar haki dan lain sebagainya, nyari koneksi juga. Saran saya mending urus sendiri. Gitu Mas Alifa, saran saya. Oh, kalau yang tentang 2 toko tadi lebih baik gas aja atau gimana? Untuk tahun depan, Hmm? yang untuk tahun depan atau gimana? Ya, yang untuk tahun depan kan saya ini baru 3. Nah, saya mau rencana kan bikin 2 lagi biar omset naik lagi kan gitu. Eh 2 toko ini dijalanin atau dimaksimalin yang 3 aja, terus satunya di Shopee Mall kan gitu. Alhamdulillah. Kalau untuk tahun depan, saya saya coba komen 2 hal ya. Siap. Untuk tahun depan saya pribadi, saya nggak tahu masih jualan di Shopee atau enggak. Jelas sih ini kita, kalau situasi masih seperti ini, kita nggak punya bargain, masih seenaknya ini, menurut saya udah nggak worth it sih, bagi saya ya. Karena saya punya Oke, oke, oke. kemampuan lain gitu. Melihat seperti Siap. ini, kayak kayak dijajah dalam tanda kutip. Tapi ya saya bersyukur, alhamdulillah 10 tahun ke belakang saya hidup dari Shopee, ya alhamdulillah. Tapi ya saatnya exit, kenapa enggak bagi saya untuk tahun depan. Mhm. Terus kalau nambah toko, harusnya mulainya kemarin. Tahun depan mah telat, mulainya Oh. kemarin. Kalau besok lebih telat lagi, makanya segera mulai aja. Kalau ternak toko, terus aja ternak toko. Saya juga terus berproduksi toko. Mau mall atau Oh, enggak, gitu. saya lagi berpikir memang untuk ternak toko mall. Dan ngurus sendiri juga, saya belum ada kepikiran beli sih. Jadi tempuh aja. Mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau sampai setengah tahun nggak dapat satu pun mall, kebangetan kan? Oh, berarti ya kayaknya kudu beli. Itu sih komentar saya, Salifa. Oke, oke, oke. Siap. Makasih, Kang. Siap, sama-sama. Sorry. Yuk lanjut, ada lagi? Saya hitung sampai 3. 1, 2. Yuk, Mas Fadil yuk. Kang mau nanya, jelas gak suaranya? Jelas. Mau nanya, ini kan saya ada produk yang ROAS-nya 20 masih jalan. Nah, terus rekaman dari Shopee itu katanya kalau ROAS 10 naik penjualan berapa persen gitu kan. Mending diemin aja apa? Saya pengen nyoba sih. Maksudnya dari situ ngaruh ke trafficnya jadi naik atau ya udah diemin aja 20 selagi jalan. Itu rekomendasi Shopee-nya masuk nggak ROAS-nya? Masih masuk. Di BP ROAS-nya di 4. Nah, saya sekarang masang ROAS 20 dan itu masih jalan lah traffic hariannya tuh di 10.000 sampai 15.000 yang dilihat. Nah, terus rekomendasi Shopee itu ROAS-nya 10. Kira-kira kalau di ROAS 10 itu impressionnya bisa lebih naik lagi kah atau biarin aja 20? Tentu dong bisa naik lagi dong. Tentu bisa naik lagi. Tergantung sikon ya. Kalau memang udah winning banget, ini jangan diotak-atik. Tapi kalau maksudnya masih kurang, boleh deh cobain dikurangin. Kalau saya jadi Mas Fadil sih seperti itu.
pasti naik ininya trafficnya. Tapi hati-hati, ada kaidah di mana kalau udah winning banget di otak-atik malah jadi hancur. Hati-hati. Oke. Oh gitu. Oke Kang. Oke. Siap. Ya. Yuk lanjut Mas YouTube akun. Yuk. Kang, mau tanya Kang, tadi kan sudah disinggung bahwasanya Kang itu ada kemungkinan, ya baru kemungkinan tahun depan katanya dengan sistem yang seperti ini sudah tidak di Shopee. Kira-kira gambaran ke depan seperti apa Bang? Mengingat user untuk marketplace kayaknya masih tinggi di Shopee lah. Nah, kira-kira kalau misalnya tidak Shopee, gimana Bang ke depannya? Ya, terima kasih. Siap, sama-sama. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, belakangan saya bikin kontennya nggak terlalu niat ya, karena memang saya lagi fokus bikin produk digital, teman-teman. Jadi saya bukan exit Shopee-nya, tetap jualan barang dan pindah ke marketplace lain, bukan. Saya mau bisnis yang betul-betul baru kalau saya ya. Karena sekarang peluangnya di AI ini, vibe coding ini, dan kita global marketnya. Kita bisa jualan, ya kayak kalkulator was di grup saya itu ya, itu kan Indonesia, dan gratis. Dan bikin itu tuh sekarang mudah banget, sangat-sangat mudah. Bayangin kalau kita jualnya tuh ke luar negeri, yang harganya $5 lah, katakan $5. Bagi luar negeri mungkin receh, bagi kita lumayan banget, 75.000 ya. Yang saya lihat sih itu bukan exit Shopee dalam artian tetap jualan barang, tapi saya lebih lihat masa depannya sih di produk digital sih kalau saya. Karena sekarang gampang banget mau bikin apa sekarang kalau aplikasi, mudah banget, mau bikin game, bikin kalkulator kayak yang kalkulator was, itu mah 5 menit juga jadi. Apalagi ya, bikin SaaS namanya tuh, software as a service. Yang saya lirik itu bikin SaaS kayak gitu. Yang dimana dulu itu minimal harus punya karyawan, mungkin ada CRM-nya, ada developernya dan sebagainya. Sekarang sendiri bisa. Karyawannya adalah agent AI. Gitu Mas, kalau dari saya. Dan yang saya bilang tadi, kalau saya alhamdulillah ada kemampuan untuk nyemplung ke sana, dan memang serius ke sana. Dan tadi pun saya sebelum ini saya lagi ikut kelas produk digital. Dan buat teman-teman ya kalau ada kemampuan, saran saya coba pikirin hal lain juga. Gitu Mas. Mas siapa tadi? Oke. Oh Mas YouTube, sip. Ada lagi Mas YouTube? Ya, masih ada Kang. Mungkin ada sedikit gambaran kalau misalnya nanti akan ada, paling tidak ada jembatan mau dibuat kayak semacam grup khusus, kayaknya model-model kayak freelance ya. Nanti mungkin akan Gani bisa buat kayak semacam agensi ya. Jadi kita ini bisa kayak semacam apa ya, berbagi gitu kan. Ya nanti akan Gani sebagai ketua agensinya. Jadi grupnya ini tetap ada kayak semacam estafetnya mengarah ke sana. Gimana Kang? Oh sudah ada. Sudah ada, saya sebutnya klub AI. Jadi udah ada yang di Bandung saya sebutnya klub Aing. Aing itu bahasa Sunda artinya saya gitu. Udah jalan 4 pertemuan yang memang orang-orang yang serius ke yang tadi saya sampaikan. Sudah ada Mas, dan mohon maaf itu tidak terbuka untuk umum. Waktu itu saya open juga kok di grup. Sekarang jalan baru 6 orang, tapi alhamdulillah saling membangun, saling belajar akan hal itu. Jadi butuh komunitas, jelas butuh banget komunitas seperti itu. Dan ya kalau ditanya saya menginisiasi, sudah menginisiasi, tapi mohon maaf belum terbuka untuk umum. Gitu Mas YouTube. Oke? Siap Kang. Sip, ada lagi? Terakhir yuk. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya teman-teman. Sampai jumpa besok lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.